Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini mau ngejelasin mengenai model TCP/IP pada jaringan internet web. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Lisa Dwi Anggraini dengan NPM terakhir 009. Perkenalkan, nama aku Septia Derasita dengan NPM terakhir 007. Selanjutnya ada aku Marsha Pandiangan dengan NPM terakhir 0035. Dan yang terakhir ada aku, Fiona Kristina Spianto, dengan nomor NPM terakhir 038. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja yuk. Ayo! Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu TCP? Singkatan dari Transmission Control Protocol. Jadi, TCP itu protokol yang bertanggung jawab atas pengiriman data dari sumber ke tujuan dengan benar. TCP selalu meminta konfirmasi setiap kali data dikirim untuk memastikan apakah data telah sampai di tempat tujuan dan kemudian melakukan pengiriman kembali sampai data diterima dengan lengkap. Jika data tidak sampai di tempat tujuan, TCP akan mengirimkan data berikutnya atau melakukan transmisi atau pengiriman ulang. Poin yang selanjutnya ada fungsi TCP dalam jaringan. Fungsi TCP dalam jaringan ini ada beberapa loh. Yang pertama, mampu menangani paket yang hilang. Kemudian yang kedua, mampu menangani kedatangan paket ganda. Dan yang ketiga, dapat mengatasi penerimaan paket secara beriringan. Nah, yang terakhir, menyediakan alur penerimaan paket. Data yang diterima dapat dipercaya dan diandalkan. Poin yang selanjutnya ada karakteristik TCP. Protokol TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada connection oriented. TCP merupakan protokol yang bersifat connection oriented, yang artinya sebelum proses transmisi data terjadi, dua aplikasi TCP harus melakukan pertukaran kontrol informasi atau handshaking. Yang kedua ada reliable. TCP juga bersifat reliable karena menerapkan fitur deteksi kesalahan dan transmisi apabila ada data yang rusak, sehingga keutuhan data dapat terjamin. Jika terjadi kerusakan selama transmisi, maka program pengiriman hanya perlu mengulang transmisi bagian itu dan tidak perlu mengulang dari awal. Dan yang ketiga ada byte stream service. Sedangkan byte stream service ini artinya paket akan dikirimkan ke tujuan secara berurutan. Untuk mengetahui tujuan tersebut, pada header protokol TCP telah disediakan field khusus. Lalu, bagaimana sih TCP ini mengatur pengiriman data? TCP atau Transmission Control Protocol memainkan peran penting dalam pengiriman data di web, terutama dalam protokol komunikasi seperti HTTP atau HTTPS yang digunakan oleh browser untuk mengakses halaman web. Dalam hal ini, TCP mengatur pengiriman data melalui sejumlah proses untuk memastikan bahwa halaman web dimuat dengan benar dan data dikirim dengan aman. Nah, berikut adalah cara TCP mengatur pengiriman data di web. Yang pertama, ada koneksi TCP dengan three-way handshake. Yang kedua, ada segmen data web. Yang ketiga, ada flow control untuk mengatur kecepatan data. Yang keempat, ada pengendalian kemacetan. Yang kelima, ada penerimaan dan konfirmasi data. Yang keenam, ada pemeriksaan kesalahan. Yang ketujuh, ada keamanan dengan HTTPS. Yang kedelapan, ada penutupan koneksi TCP. Dan yang sembilan atau yang terakhir, ada multiplexing. Kalau tadi menjelaskan mengenai TCP, sekarang bagian IP-nya nih, atau Internet Protocol. Menurut kalian apa ya itu IP? Jadi IP itu adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengatur pengelamatan dan pengiriman data di jaringan komputer, termasuk juga internet loh. IP ini memiliki peran utama yaitu memastikan bahwa paket data dapat diarahkan secara tepat dari sumber ke tujuan, serta menangani pengelamatan dan routing. Dan ada juga karakteristiknya yaitu salah satunya yang bersifatnya stateless, di mana setiap paket dikirim secara independen tanpa menyimpan informasi mengenai koneksi yang sedang berlangsung. Terdapat dua versi utama nih pada IP yang digunakan saat ini, yaitu ada IP versi 4 yang menggunakan alamat 32 bit dan dapat mendukung sekitar 4,3 miliar alamat. Sedangkan untuk IP versi 6 yang menggunakan alamat 128 bit untuk mengatasi keterbatasan IPv4 dan menyediakan lebih banyak alamat unik. Lalu, ada informasi mengenai pengelamatan IP.
Sebenarnya pengelamatan IP ini merupakan proses memberikan alamat unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Untuk format alamat IP-nya mulai dari IP versi 4 ya, itu ditulis dalam format desimal bertitik yang terdiri dari 4 angka yang masing-masing berkisar antara 0 hingga 255. Contohnya pada gambar ini ya. Sedangkan untuk IP versi 6 itu ditulis dalam format heksadesimal yang terdiri dari 8 kelompok yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Contohnya pada gambar juga ini. Untuk kelas alamatnya yaitu terbagi 3 kelas. Ada kelas A untuk jaringan besar, untuk kelas B untuk jaringan menengah, dan untuk kelas C untuk jaringan kecil. Selanjutnya ada routing data juga nih. Sebenarnya routing data ini merupakan proses menentukan jalur atau rute untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan di jaringan. Untuk proses routingnya sendiri mulai dari permintaan pengguna, lalu ada router dan table router. Untuk permintaan pengguna ini, ketika pengguna memasukkan URL di browser ini akan memberikan permintaan ke server yang memiliki alamat IP. Sedangkan untuk router, ini adalah perangkat yang mengarahkan paket data melalui jaringan. Ia menerima paket dan menggunakan table routing ini untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan. Dan untuk table routingnya, sebenarnya table ini tuh berisi informasi tentang alamat jaringannya dan rute yang tersedia. Untuk protokol routingnya nih, ada beberapa jenis sebenarnya. Yang pertama itu ada RIP atau Routing Information Protocol, yaitu menggunakan hop count sebagai metrik untuk menentukan jalurnya. Sedangkan untuk OSPF atau Open Shortcut Path First menggunakan algoritma link states untuk menemukan rute terpendek. Dan terakhir ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol, yang digunakan untuk routing antar sistem otonom di internet. Nah, setelah mengetahui apa itu TCP/IP, yuk kita beritahu apa aja sih lapisan yang ada pada TCP/IP pada jaringan internet web. Yang pertama, ada application layer. Lapisan ini tuh lapisan teratas loh dalam model TCP/IP yang bertanggung jawab juga untuk menyediakan antarmuka bagi aplikasi pengguna untuk berkomunikasi melalui jaringan. Beberapa protokol penting di lapisan ini itu antara lainnya yaitu HTTP dan HTTPS. HTTP ini merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk transfer data web untuk memungkinkan pengiriman halaman web dari server ke browser. Sedangkan untuk HTTPS ini itu istilahnya versi amannya dari HTTP yang menggunakan enkripsi dari SSL atau TLS untuk melindungi data yang ditransfer. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer di jaringan. FTP ini memungkinkan pengguna untuk mengupload dan mendownloadkan file. Lalu ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, yang digunakan untuk mengirimkan email dan juga mengatur pengiriman pesan dari klien ke server email atau antar server. Selain yang terakhir ada DNS atau Domain Name System yang menerapkan atau menerjemahkan nama domain seperti www.blablabla.com menjadi alamat IP yang dapat digunakan oleh perangkat untuk terhubung ke server. Dan yang kedua ada Transport Layer. Lapisan ini tuh bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data antar perangkat dan memastikan data sampai dengan benar. Untuk transport layer ini ada juga nih bagiannya, yaitu yang pertama mengenai TCP atau Transformation Control Protocol. Protokol ini tuh menjamin pengiriman data yang andal. TCP ini membagi data menjadi segmen, memberikan kontrol aliran dan mengatur pengiriman ulang paket yang hilang. Sedangkan pada UDP atau User Datagram Protocol, yaitu merupakan protokol yang lebih cepat tetapi tidak menjamin pengiriman data yang andal. UDP ini tidak melakukan pengaturan, urutan, atau pengiriman ulang. Untuk nomor 3 yaitu ada Internet Layer. Lapisan ini tuh mengatur pengelamatan dan routing paket data antar jaringan. Jadi merupakan proses pengemasan data menjadi paket dan pengelamatan untuk pengiriman. Nah, IP ini tuh bertanggung jawab untuk menentukan alamat tujuan dan mengarahkan paket melalui jaringan menggunakan table routing.
Untuk setelahnya ada Network Interface Layer. Lapisan ini tuh lapisan terendah dalam model TCP/IP dan bertanggung jawab untuk pengiriman fisik data di jaringan. Nah, untuk pengiriman fisik datanya ini melibatkan perangkat keras dan media transmisi seperti kabel, internet, wifi untuk mentransmisikan data. Untuk materi selanjutnya ada mekanisme kerja TCP/IP. Pada proses pengiriman data ke tujuan TCP/IP, ada nih langkah-langkah yang perlu ditempuh. Yang pertama, banyaknya jumlah data yang dikirim melalui jaringan ini terlalu besar untuk dapat digabungkan dalam satu paket. Oleh karena itu, data akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang bernama fragmen. Yang kedua, setiap fragmen ini akan dibungkus dengan header TCP pada lapisan TCP, dan header ini itu akan berisi informasi yang penting seperti mekanisme kontrol serta cara mengarahkan data ke tujuan. Yang ketiga, TCP juga memiliki mekanisme yang bernama aliran kontrol untuk dapat mengontrol kecepatan pengiriman data, sehingga akan mencegah pengirim akan mengirimkan data terlalu cepat sehingga penerima tidak dapat memprosesnya secara cepat yang akan berpotensi untuk menyebabkan kehilangan data. Yang keempat, setelah TCP ini membungkusnya, fragmen data akan dikirim ke lapisan IP. Nah, pada lapisan IP ini akan menambahkan headernya sendiri yang mengandung tentang informasi tentang alamat tujuan dan metode pengiriman. Yang kelima, protokol IP ini akan mengarahkan datagram ke tujuannya sesuai melalui jalur jaringan yang paling cocok. Yang keenam, setelah fragmentasi ini mencapai tujuan, fragmentasi akan disusun kembali atau namanya ini reassembling untuk menjadi data yang utuh secara sesuai dengan urutan yang benar. Yang terakhir, TCP/IP ini akan menguji integritas data dengan menggunakan checksum. Nah, jika data yang diterima ini tidak sesuai dengan data yang dikirim, komputer penerima akan mengirimkannya lagi. Selanjutnya, implementasi TCP/IP pada jaringan web. Nah, bagaimana sih TCP/IP ini dapat mempengaruhi browsing? Yang pertama, dengan penggunaan HTTP, HTTPS. HTTP ini merupakan Hypertext Transfer Protocol dan HTTPS ini merupakan HTTP Secure yang merupakan versi aman dari HTTP yang menggunakan SSL TLS untuk enskripsi data sehingga informasi sensitif ini menjadi tetap aman selama proses pengiriman. HTTP dan HTTPS ini digunakan untuk mentransfer data antara browser dan web server. Serta TCP ini memastikan bahwa data yang dikirim antara browser dan server web ini dikirim dengan benar tanpa kehilangan data. Yang kedua ada proses resolusi DNS atau Domain Name System yang merupakan sistem yang mengubah nama domain seperti www.example.com menjadi alamat IP yang dapat digunakan komputer untuk terhubung ke server web. Nah, ketika memasukkan URL di browser, TCP/IP ini bekerja dengan DNS untuk menemukan alamat IP yang benar sehingga browser dapat terhubung ke server web yang tepat. Nah, kalau itu tadi adalah implementasi TCP/IP pada jaringan web tentang bagaimana TCP/IP dapat mempengaruhi browsing. Selanjutnya, ada optimasi kinerja jaringan dengan TCP/IP. TCP/IP ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja jaringan melalui beberapa cara. Yang pertama, ada penggunaan TCP window scaling untuk meningkatkan efisiensi dengan membiarkan lebih banyak data dikirim sebelum perlu menunggu konfirmasi. Yang kedua, ada penggunaan quality of service atau QoS yang memungkinkan jenis data tertentu seperti streaming video atau suara diprioritaskan sehingga jaringan akan bekerja lebih efisien dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, ada penggunaan load balancing. Dengan menggunakan load balancing ini, beban lalu lintas jaringan didistribusikan secara merata ke sejumlah jalur atau server untuk mencegah kemacetan dan meningkatkan kecepatan akses. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa sih TCP three-way handshake itu. Langkah pertama, klien akan mengirimkan segmen pertama yaitu segmen SYN atau singkatannya Sense Connection. Pada segmen ini yang diatur hanya flag SYN dan berguna untuk mensinkronisasi nomor urut.
Pada saat transfer data dimulai, nomor urut akan bertambah dan dapat disimpulkan pada segmen SYN tidak membawa data yang sebenarnya tetapi telah dianggap mempunyai isi 1 byte imajiner. Langkah 2, server akan mengirimkan segmen kedua yaitu SYN atau Sense Connection dan ACK atau singkatannya Acknowledge. Segmen ini bertujuan ganda karena pada segmen SYN atau Sense Connection akan berkomunikasi dengan arah lain sehingga pada segmen ACK Acknowledge akan diberikan pengakuan untuk segmen SYN dan pada segmen ini akan menggunakan 1 nomor urut. Langkah ketiga, klien akan mengirimkan segmen ketiga yaitu segmen ACK atau Acknowledge. Pada segmen ini akan diberikan pengakuan penerimaan segmen kedua dengan flag ACK atau Acknowledge dengan pengakuan nomor file. Selanjutnya ada penghitungan subnetting. Pada penghitungan subnetting ini bisa dilihat pada gambar. Dan next selanjutnya ada subnetting mask. Dan bisa juga dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya di sini ada pengertian IP address. Apa sih IP address itu? IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang terbagi menjadi 4 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari bilangan biner 8 bit. Lalu ada struktur IP address. Yang pertama ada input. Input adalah bagian dalam memberikan data yang dibutuhkan agar dapat diproses melalui server aplikasi perhitungan IP address. Yang kedua ada proses. Proses adalah bagian untuk mengeksekusi semua fungsi maupun prosedur dari keseluruhan proses pada server aplikasi perhitungan IP address ini. Dan yang ketiga ada output. Output adalah bagian akhir dari keseluruhan proses pada server aplikasi perhitungan IP address. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan apa sih tujuan subnetting. Poin yang pertama itu mempermudah dalam mengontrol sebuah jaringan. Poin yang kedua, efisiensi penggunaan IP address. Dan poin yang ketiga, untuk menentukan batas network ID dalam suatu subnet. Poin keempat, memperbanyak jumlah network atau singkatannya LAN. Poin yang kelima, mengurangi jumlah host dalam suatu jaringan. Dan poin yang terakhir, keenam, untuk mengurangi tingkat kongesti. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3. Terima kasih.